جديد للأمة الإسلامية بأكملها. Kelompok oposisi Suriah Hayat Tahrir al-Syam atau HTS menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad sekaligus menguasai ibu kota Suriah Damaskus pada Minggu 8 Desember 2024 waktu setempat. Tumbangnya rezim al-Assad ini sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Partai Ba'ath yang selama lebih dari separuh abad menguasai Suriah. Lengsernya rezim al-Assad rupanya mendongkrak pamor Abu Muhammad al-Golani yang menjadi salah satu tokoh pemberontak pemerintah yang paling dikenal. Golani merupakan pimpinan HTS yang sebelumnya dikenal dengan Front Nusra dan dianggap sebagai kelompok teroris oleh banyak negara. Bagaimana sepak terjangnya? Golani adalah bekas komandan wilayah Al-Qaeda dalam perang saudara di Suriah. Ia memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda pada 2016 dan berinisiatif untuk merombak kelompoknya. Golani kemudian membentuk HTS yang menggulingkan Bashar al-Assad setelah 13 tahun perang saudara. Meski menjadi salah satu tokoh sentra dalam aksi kudeta Bashar al-Assad, Golani adalah sosok yang misterius dan jarang muncul di depan publik. Golani telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali citra publik dengan melepaskan ikatan lama dengan Al-Qaeda. Ia juga menghapus nama samarannya dan mulai muncul dengan nama aslinya Ahmad al-Shara. Pada 2006, Golani ditangkap pasukan AS di Irak dan ditahan selama 5 tahun. AS kemudian menetapkan Golani sebagai teroris pada 2013 dengan mengatakan bahwa Al-Qaeda di Irak telah menugaskannya untuk menggulingkan pemerintahan Assad dan menegakkan hukum syariah Islam di Suriah, dan bahwa Nusra telah melakukan serangan bunuh diri yang menewaskan warga sipil serta mendukung visi sektarian yang kejam. Golani yang tak pernah tampil di depan publik memberikan wawancara media pertamanya dengan Al Jazeera pada 2013. Dengan wajah yang ditutupi syal gelap dan hanya menampilkan punggungnya kepada kamera, ia menyerukan agar pemerintahan Suriah dijalankan berdasarkan hukum syariah. Pada 2021, Golani muncul dalam wawancara dengan program Frontline PBS AS dengan duduk menghadap kamera dengan mengenakan kemeja dan jaket. Golani menyatakan bahwa label teroris yang diberikan kepadanya tidak adil dan bahwa ia menentang pembunuhan orang tak berdosa. 27 November 2024, Koalisi Pejuang Oposisi melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan pro-pemerintah. Serangan pertama terjadi di garis depan antara Idlib yang dikuasai oposisi dan Aleppo yang berdekatan. 3 hari kemudian, para pejuang oposisi merebut kota terbesar kedua di Suriah, Aleppo. Dengan perjalanan panjang dari seorang militan Al-Qaeda hingga pemimpin transisi Suriah, Abu Muhammad al-Golani tetap menjadi salah satu figur paling kontroversial dan berpengaruh dalam konflik Suriah. Pada Minggu 8 Desember dini hari, pasukan oposisi yang dipimpin Golani menyatakan Suriah telah terbebas dari kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. Al-Assad pun dilaporkan telah melarikan diri dari Damaskus tanpa ada informasi negara mana yang menerimanya. Runtuhnya kekuasaan keluarga Assad yang telah berlangsung selama lebih dari 53 tahun telah digambarkan sebagai momentum bersejarah. Selama 14 tahun setelah warga Suriah melakukan protes damai terhadap pemerintah yang dibalas dengan kekerasan dan berubah menjadi perang saudara. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.